Sapa Bali Pagi masih menjumpai pagi hari Anda hari ini. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan tugas dan fungsi lembaga sensor film, di mana sudah digarisbawahi tadi, bukan untuk menyensor atau meng-cut atau memblur sebuah adegan gitu ya, tapi sudah dilakukan penelitian dan juga penilaian sehingga sebuah karya tersebut, film tersebut akhirnya bisa diloloskan dan akhirnya ditonton oleh masyarakat kita. Tapi yang perlu kita ketahui nih, apakah aturan-aturan ini juga sudah diketahui oleh si pembuat karya? Boleh Pak Norka? Ya, pada umumnya sih mereka tahu ya. Tapi banyak juga yang tidak tahu, baru tahu loh ada tuh aturannya. Oh ini nggak boleh tuh. Jadi kami 17 anggota ini melakukan penilaian berdasarkan pedoman pada 3 Undang-Undang 33, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Kemendikbud. Jadi pedoman tentang penyensor apa saja yang disensor, yang diteliti. Nah, sebenarnya lembaga sensor film ini kan semua masyarakat sinema menentang kata sensor. Kita juga, tapi di undang-undang masih disebut lembaga sensor film dan itu masih berlaku. Belum ada amandemen terhadap undang-undang itu, hanya kita tetap namanya itu ya, tapi yang kita lakukan adalah klasifikasi atau penggolongan usia penonton. Nah, jadi tadi yang diteliti kan judul, tema, adegan, suara, termasuk subtitle teks. Itu kita klasifikasikan setelah kita lakukan penelitian, menilai oh ini cocok untuk 13 tahun, ini cocok untuk 17. Jadi itu, dan ketika dialog itu banyak sineas terkenal bahkan nggak tahu semula, tapi karena kita kampanyekan bahwa silakan berdialog atas putusan LSF, mereka datang dan semua satisfied, semua gembira. Oh ternyata LSF seperti sekarang ini sangat terbuka, kita bisa berdiskusi. Jadi kami sampaikan rekomendasi kami, mengapa misalnya adegan pada menit kesekian ini perlu direvisi. Nah, mereka kan mengatakan, oh ini penting, gini-gini. Lalu kita jelaskan, oh ini memang penting kami tahu, tapi ini terlalu berlebihan, terlalu vulgar, terlalu panjang, cukup singkat-singkat. Jadi yang kami lakukan, prinsip dialog ini terus kita kampanyekan ya, sehingga pembuat karya pun tahu Pak ya, dan mau untuk melakukan dialog, sehingga banyak adegannya nggak dipotong-potong gitu ya. Masih ada peluang untuk dialog kok. Nah Bu Fida, mungkin bisa dijelaskan lagi kepada pemirsa di rumah terkait dengan klasifikasi usia itu tadi. Apa sih bedanya yang 17 tahun dengan 21 tahun? Nah itu di sana di mana bedanya, supaya pemirsa di rumah, siapa tahu ada pembuat film juga nih, supaya mengetahui. Baik Mbak Dewi. Untuk yang SU ya, pertama itu kita menentukan SU itu untuk semua umur. Mungkin dari 0 tahun lah ya, dari 0 tahun sampai dengan usia berapapun di situ. Itu tentunya dari semua adegan, kemudian tema, konten yang ada di dalamnya itu sesuai dengan perkembangan tumbuh kembang anak. Ya, karena dalam tumbuh kembang ini memang harus kita support dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai di situ terjadi eksploitasi, kekerasan, apalagi misalnya pornografi. Nah, harus bersih dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian untuk yang 13 tahun ini sudah beranjak remaja ya, remaja awal. Mungkin di sini juga sudah pubertas, yang mana pengawasan orang tua juga akan ekstra di sini. Maka film-film yang ditayangkan untuk usia 13 tahun atau lebih ini sesuai dengan pertumbuhan remaja ini gitu. Nah, kemudian untuk 17 tahun ini sudah peralihan remaja kemudian ke dewasa gitu, 17 tahun. Ini ada cerita-cerita, namanya juga film ya. Kalau tidak ada, ini menceritakan tentang berantem, kekerasan, tapi kalau tidak ditunjukkan berantemnya, ini kan berarti tidak ditunjukkan apa sih isi dari pesannya ini. Boleh yang seperti itu, tapi sangat proporsional, sesuai dengan usianya. Jangan terlalu dieksploitasi juga di situ. Kemudian untuk yang 21 tahun, ini sudah dewasa. Jadi boleh di situ tayangan-tayangan yang sesuai dengan orang dewasa juga, tetapi sesuai dengan porsinya, proporsional, tidak terlalu berlebihan. Tapi dari beberapa usia ini juga harus bersih ya, tidak mengandung dari konten-konten yang seperti sara misalnya, kemudian mengandung
yang sangat ditekankan oleh LSF juga, karena terdapat juga dalam peraturan kita, peraturan LSF ya, itu adalah LGBT. Oke. Ya, LGBT itu masuk ke kelainan Perilaku seksual. kelainan seksual. Nah, itu sangat kita tidak bisa meng-ACC di situ gitu. Karena perilaku kelainan seksual ini saat ini memang sangat marak ya, sangat marak. Tetapi moral masyarakat harus dilindungi dalam hal ini. Bagaimana hal-hal yang seperti ini, hal-hal negatif seperti ini tidak masuk, kemudian merusak kepada generasi bangsa kita. Oke, Iya. berarti memang penting sekali untuk klasifikasi usia itu saja tuh benar-benar penting gitu ya, supaya anak-anak nggak kelolosan. Soalnya kan banyak ya kejadian-kejadian sekarang ini ya, yang dimana anak-anaknya terpengaruh oleh apa yang ada di TV, melakukan kekerasan seperti itu ya. Maka dari itu penting sekali klasifikasi usia untuk sebuah tayangan, baik itu film maupun sinetron yang ada di TV seperti itu ya. Berapa lama ini prosesnya lembaga sensor film ini untuk melakukan penelitian dan juga penilaian terhadap suatu tayangan? Dari Pak Norka. Ya, kami mencanangkan bahwa mulai dari Anda mendaftarkan ke sensor, 3 hari paling lama surat tanda lulus sensor keluar. 3 hari, bisa juga hanya 1 hari. Dengan catatan tidak ada masalah tadi, tidak ada, kan yang concern kita selain Mbak Vida tadi katakan pornografi, sara, narkoba, perjudian, pelanggaran terhadap hak martabat manusia, itu yang tema-tema besar yang harus diperhatikan. Kalau itu tidak berlebihan tapi sesuai dengan konteks cerita, tidak ada masalah. Tapi konteks cerita dan konteks usia. Nah, jadi kami kalau itu tidak ada masalah, bahkan 1 hari pun bisa. Dan kami memberikan kesempatan memperlakukan sama kepada semua pemilik film maupun penyelenggara penyiaran televisi, sama. Dan tarifnya sangat murah. Oh ya, boleh dibocorin. Ada berarti ya, ada tarifnya ya? Ada tarifnya. Ada tarifnya. Dan ada yang hanya 2.000 1 menit. Oh gitu. Nah, kita ke toilet aja 5.000 1 menit. Iya. Tarifnya sangat murah. Jadi jangan menit. ragu ya Pak ya, yang sebagai pembuat film, sineas ataupun penyelenggara penyiaran, jangan ragu untuk mendiskusikan karyanya ke lembaga sensor film seperti itu ya. Cepat, gampang, murah, sekarang bisa online. Oke. Jadi tidak perlu datang ke Jakarta. Jadi dari Anda dimanapun di Bali ini cukup kirim lewat internet ya, taruh di Google Drive, bisa ditayangkan, dan juga pembayarannya juga online. Pendaftarannya online, semua bisa, ada panduannya di situ, alur mendaftarkan sampai menerima STLS. STLS pun dikeluarkan secara elektronik, langsung kita terima. Jadi maksimum 3 hari, tidak mungkin lebih. Kami sudah dapat piagam sebagai lembaga pelayanan terbaik luar biasa dari Ombudsman RI, luar biasa sekali loh. Gak usah ragu ya bagi para sinias-sinias kita yang mau mendiskusikan karyanya ataupun juga ingin mendapatkan surat tanda lulus sensor itu tadi. Nah, kalau dilihat-lihat Pak Norka dan juga Bu Vida, untuk saat ini seperti apa sih para sineas kita di Indonesia gitu? Apakah mereka kebanyakan sudah pada tahu kebijakan-kebijakan ini dan akhirnya mengikuti aturan-aturan ini, atau justru malah sineas-sineas kita ini bisa dibilang kok banyak yang melenceng dari aturan gitu? Dari Bu Vida dulu mungkin. Oh, Pak Norka dulu ya. Oke, salah satu tanda dari apakah pihak pemilik film atau pembuat film ini melakukan tugasnya dengan baik atau tidak, kan salah satunya adalah dengan surat permintaan dialog. Tahun lalu ada surat permintaan dialog, ada 16 dari pemilik film tentang keputusan LSF memberikan klasifikasi. Misalnya kita kasih SU 13, 17 atau 21, kan komplain. Komplain, mereka kirim permohonan untuk berdialog. Nah, tahun lalu 16. Tahun ini tahun 2020 maksudnya hanya 11. Artinya semakin banyak yang paham aturan-aturan itu. Cuma yang kita berharap bahwa pemilik film, sutradara itu dari awal, sejak dari gagasan, bikin skrip, bikin skenario, syuting itu harusnya sudah tahu
film Anda ini untuk klasifikasi berapa. Dari awal, dari cerita ini kan, oh ini cerita bagus untuk SU 13, 17 sehingga memudahkan bagi LSF. Karena dan ketika mendaftarkan sebaiknya dicantumkan ini untuk usia berapa. Jadi tidak ada kontroversi. Jadi kalau untuk 17 ya kita frame kita ini untuk 17 tahun. Nah, sekarang ini hampir semua pemilik film PH sineas itu menyerahkan klasifikasi usia kepada LSF, terserah LSF mau kasih berapa gitu. Iya. Padahal dari pembuat film harus tahu ya, atau harus mengklasifikasikan tayangan mereka ini untuk usia berapa. Itu untuk seluruh Indonesia Pak ya. Kalau untuk di daerah, salah satunya di Bali khususnya nih, gimana para pembuat film kita? Ada yang mengajukan dialog seperti itu? Ada yang kalau film kan film-film daerah sekarang munculnya dari Makassar, dari Bali, dari Medan. Manado, itu mereka bikin. Tetapi pada umumnya permintaan dialog sih dari Jakarta dan kita layani semua secepat mungkin. Jadi kami lembaga sensor film adalah lembaga pelayanan publik dan terutama sineas. Para sineas pemilik film adalah klien kita yang harus kita layani sebaik-baiknya. Tidak boleh ditolak permintaan apapun. Baik. Saya pengen tahu sih terutama untuk yang daerah seperti itu Pak ya. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan ya yang dari Makassar tadi, Bali, Medan dan lain sebagainya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sapa Bali Pagi. Iya, barusan selesai nonton film. Hobi banget, makanya. Tapi agak susah nih sekarang, akhir-akhir ini untuk ngumpul bareng supaya bisa nonton bareng. Ya, soalnya kan kita pada sibuk kerja semua kan, jadi susah banget deh kita nonton film bareng. Ya beda banget ya sama nonton film di rumah. Sound systemnya bagus, terus lebih nyaman. Udah gitu, ya beda aja lah, lebih seru. Terus juga kan karena kita jarang banget ada waktu, jadi kesempatan kayak gini seru banget sih. Wah banyak banget, tadi aja ada yang main handphone, nggak di silent handphonenya, jadi kan berisik banget. Ganggu banget lagi tuh layar HP-nya pas lagi kita tonton, ya ampun. Oh iya, terus ada anak kecil teriak-teriak, lari-larian, itu berisik banget sih. Padahal itu juga bukan film untuk anak-anak. Iya tuh aneh banget ya, anak kecil boleh masuk, pas lagi kita lagi nonton tuh bukan film untuk mereka gitu. Menurutku sih tega banget orang tuanya, padahal itu kan klasifikasi dewasa. Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda.